Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bidang ekonomi merupakan salah satu program kerja UPZ Semen Padang. Dari 5 program kerja yang dilakukan, bidang ekonomi merupakan salah satu program kerja UPZ Semen Padang. Siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan modal kerja ini? Apa kriteria dan persyaratan yang harus dilengkapi? Bagaimana proses kerjanya? Berikut penjelasannya. Bagi mereka yang melakukan kegiatan pertama, memberikan bantuan modal kerja kepada mereka yang melakukan usaha sifatnya kecil-kecilan, seperti bagi ibu-ibu penjual sayur di pasar, menjual kebutuhan dapur keliling, dan lainnya. Kedua, memberikan bantuan modal kerja kepada apa yang disebut dengan pengembangan potensi dan usaha, yakni menggali potensi para mustahid yang memiliki skill terpendam atau talenta-talenta yang bisa dikembangkan. Satu hari berapa kilo produksi? Bisa sampai 12 kilo, kadang 12 kilo ya? 10 kilo. 10 kilo ya? Bila telah menemukan kemana arah atau kecenderungan dari talenta itu, maka pihak UPZ Semen Padang memberikan beberapa perlakuan seperti assessment dan pemberian modal kerja. Ini kan sistem manual, sistem masih goyang. Yang bersangkutan mengajukan untuk mesin yang jenis elektrik, jadi dia otomatis. Nah, insya Allah itu bisa mempermudah, mempercepat waktu dalam produksi, sehingga memang hasil dalam satu hari itu bisa lebih dari 12 kilo. Ketiga, mereka diberikan bantuan modal kerja untuk pengembangan ekonomi komunitas. Pada program ini diberikan bentuk modal kerja, lalu disatukan dalam satu komunitas dan dibentuk sebuah koperasi. Dari 3 kelompok tersebut di atas diperolehlah melalui beberapa hal. Pertama, para mustahid yang direkomendasikan oleh para muzaki, orang-orang yang pertama tinggal di sekitar mereka, lalu direkomendasikan ke UPZ Semen Padang. Kedua, pihak UPZ Semen Padang datang ke lapangan mencari orang-orang yang beri bantuan seperti mereka yang punya keinginan untuk merubah hidup. Kepada mereka akan direkrut sebagai salah satu penerima modal kerja. Ketiga, mereka yang direkomendasikan oleh pihak-pihak lain seperti dari kelurahan dan lembaga-lembaga lainnya. Mereka membuat surat permohonan yang dilengkapi KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan kurang mampu dari kelurahan. Data-data para mustahid dihimpun ke sistem yang disebut dengan sistem Akuratfo, kemudian diberi tanda terima, dan selanjutnya didiskusikan di unit operasional. Koordinator akan membagikan sesuai dengan bentuk program yang mungkin dilakukan asesmen. Jika program ekonomi, maka data tersebut didistribusikan kepada petugas dan selanjutnya dilakukan survei ke lapangan. Tujuan survei lapangan untuk mendapatkan lokasi tempat tinggal, apakah para mustahid itu benar-benar masuk dalam kategori yang dipersyaratkan. Kemudian pada saat itu pihak UPZ Semen Padang juga menggali data-data yang menguatkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang-orang yang berhak menerima zakat.
Di saat itu juga pihak UPZ Semen Padang menggali potensi mereka seperti apa yang pernah dilakukan, pekerjaan apa saja yang pernah dilaksanakan, atau usaha yang pernah dilakukan, tetapi mengalami kegagalan seperti masalah modal kerja, uang mereka yang terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, atau untuk kebutuhan pengobatan jatuh sakit, dan lain sebagainya. Kami sangat membutuhkan biaya untuk ke rumah sakit, belum lagi biaya anak sekolah. Anak sekolah aja sejak bapaknya sakit, udah 3 bulan uang sekolah tidak dibayar. Kebetulan kawan misalnya minjam modal nak manuang bu, menggalih lah balik di tak ada modal kini do aku pinjam betik uang 700.000 menggalih lah balik. Itulah Pak kami bisa bawa usaha dalam keadaan 3 minggu Pak, bisa belanja anak, bisa makan gitu kan. Alhamdulillah kawan rumah sakit lah bisa pakai biaya itu kan. Bila petugas telah mendapatkan kesimpulan dari semua data-data termasuk lokasi dan potensi yang mungkin bisa dikembangkan, selanjutnya petugas surveyor atau petugas dari UPZ Semen Padang membuat asesmen seperti arahan dan rekomendasi yang selanjutnya direkomendasikan dan diberikan kepada unit operasional UPZ Semen Padang. Unit operasional akan meneliti lagi tentang kemungkinan apakah bisa berhasil atau tidak. Kemudian, unit operasional membuat proposal mininya, termasuk menghitung hasil usaha yang didapat, serta hasil usaha yang dilakukan dapat menutupi kebutuhan minimal. Setelah semua selesai, diajukan untuk mengambil kesimpulan apakah dibantu atau tidak. Dari hasil asesmen kita, penilaian di lapangan, karena memang berdampak suami sakit beberapa bulan, 3 bulan Bu ya, 3 bulan. Di isi warung ini banyak yang terpakai modalnya untuk biaya pengobatan dan biaya kehidupan sehari-hari. Yang sangat diperlukan sekali ini untuk tampilan, karena ini berkaitan dengan makanan atau kuliner, tentu tampilannya harus nampak higienis dan tertata dengan rapi. Kita coba akan bantu untuk etalase atau palung, ya, setidaknya minimal dengan lebar 1,5 meter, itu sudah bisa kita bantu ibu ini. Kemudian nanti kita bantu juga biaya operasional pembuatan makanan yang akan diolah, termasuk isi warung lah. Mungkin bisa jadi ini juga bagian dari semi PND yang bisa kita bantu. Bila kesimpulan dibantu dengan menyalurkan dana zakat, maka disiapkan invoice-nya di keuangan. Tim realisasi akan memanggil calon-calon daripada mustahid ini di hari tertentu dan ditempatkan pada tempat tertentu. Setelah dikumpulkan, dilakukan coaching, bagaimana manajemen sederhana dari sebuah usaha termasuk pembukuannya. Bapak Ibu yang hadir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir di kantor UPZ Semen Padang dalam rangka proses penyerahan bantuan program ekonomi modal usaha UPZ Basnas Semen Padang. Juga kepada mereka disampaikan bagaimana berusaha yang baik yang dilengkapi dengan buku panduan kerja. Pada mereka juga diharapkan untuk menabung. Selain menabung, mereka juga diharapkan untuk menginfakkan karena bagaimanapun jiwa kedermawanan juga dibutuhkan dan kepada mereka diberikan celengan infak dan sedekah. Absensi udah jalan, nota kesepakatan sudah dipahami. Dan selanjutnya jangan lupa nanti Bu ya, dari bantuan yang diperoleh itu dibuatkan pembukuan usaha. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar, berapa saldo yang tertinggal lagi. Selama ini kan ada dibuatkan pencatatan ya. Habis hari ini, maka besok lagi nyari lagi gitu. Jadi kalau perlu, Ibu pagi ini belanja berapa, terus nanti malamnya akan ketemu kan berapa hasil penjualan. Hasil penjualan berarti uang masuk, Ibu belanja berarti uang keluar. Nanti kalau untuk penjualan, nambah saldo, untuk Ibu belanja berarti pengurangan. Oke, paham ya Pak Bu ya? Buku kita udah serahkan ya, buku kas. Udah ya Bu ya masing-masing. Satu hal lagi, kita akan memberikan kota infak masing-masing kita. Ini Bu ya, kota infak ini sesuai dengan nota kesepakatan itu 1.000 per hari. Itu minimal kita. Rencananya kita untuk dari dana infak ini kita kumpulkan dan kita tarik per 3 bulan insya Allah.
Dana ini dikumpulkan dan dipergunakan lagi untuk Bapak Ibu yang sudah dibantu mungkin 6 bulan atau setahun yang lewat. Jadi boleh melakukan pinjaman dari dana ini. Pinjamannya tanpa bunga. Maka dalam hal ini, salah satu konsep untuk berhasil, untuk sukses itu yang paling mendasar adalah menjadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 tahapan orang bersyukur itu. Dia bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kalau dia memiliki 3 pemahaman ini. 3 hal penting harus diketahuinya. Singkat saja, perhatikan ya. Yang pertama, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, summa iza masakumud dur fa ilaihi taj'arun. Seperti yang kita bacakan tadi. Surah An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang kamu punya, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu minta, yang kamu usahakan, fa minallah. Kita harus yakin bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahfir tadi seluruhnya harus sandarkan kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Antoni tadi harus dimanage dengan baik. Jadi awak manggaleko bau sauko baretong. Idrik baretong yo. Ya nak? Kalau tanpa perhitungan, sadonyonya ndak akan sampai ke sasaran. Salamuko banyaknya kurang baretong. Contohnya kurang baretong. Ibu ngalepo pendek. Main ngale pendek itu tangan. Ibu ngale pendek. Kemudian kalau ibu menggale pendek, biasanya ibu kalau ke dapur, ibu perlu garam, buat biar garam tuh. Iya. Lah ibu bayi ya? Lah ibu bayi ya? Maka enggak ibu bayi ya? Hah? Kau awak punya? Salah ibu tuh. Yang punya tuh orang Manggale ibu. Yang memakan orang Manggale. Maka Madiru ibu ke orang Cina. Orang Cina tuh pinjai cie yang ambil nyetong. Minimal ibu bayar modalnya. Maka yang akan kita ambil itu adalah apa? Untungnya. Setelah dilakukan coaching, selanjutnya para mustahid dibawa ke tempat di mana yang bersangkutan untuk mendapatkan dari apa yang mereka butuhkan untuk usaha. Sebagai contoh, bagi mustahid yang usahanya menjahit, maka mereka difasilitasi dan didampingi untuk pembelian mesin jahit. Di tempat pembelian, tim realisasi UPZ Semen Padang tidak mengarahkan ke toko mana mereka belanja, tapi kepada mereka diberikan keluasaan toko mana yang mereka pilih untuk mendapatkan barang yang sesuai mereka butuhkan. Bila modal usaha diserahkan dalam bentuk uang, maka terkadang uang yang diberikan tidak sampai kepada apa yang disepakati di awal. Ada juga di antaranya mereka tidak memberikan pada modal usahanya, tapi diberikan kepada yang lain seperti ponsel dan sebagainya. Akhirnya, pihak UPZ Semen Padang membuat suatu nomenklatur, yakni bidang realisasi bantuan. Artinya, bantuan yang diberikan betul-betul real, sehingga barang mereka bawa pulang didampingi pembeliannya. Setelah mereka memulai usahanya seminggu atau 2 minggu kemudian, pihak tim realisasi UPZ Semen Padang mendatangi tempat usaha yang mereka lakukan, jalan atau tidak. Selanjutnya, secara berkala, tim realisasi UPZ Semen Padang juga melakukan pendampingan. Tim UPZ Semen Padang melaporkan.